Oke, untuk mengawali ngedit dengan menggunakan Adobe Lightroom, tentunya kalian harus sudah install terlebih dahulu Adobe Lightroom-nya. Ini sudah saya install. Nah, untuk membuka foto bisa dengan dua cara. Yang pertama itu dengan cara foto itu diklik kanan. Sebagai contoh yang ini tadi. Diklik kanan, kemudian open with, baru open with dengan Adobe Lightroom Classic atau Adobe Lightroom lainnya. Nah, cara yang berikutnya itu dengan cara membuka dulu softwarenya. Nah, dibuka dulu softwarenya, baru kalian memulai dengan perintah file import foto and video. Maka di sini akan ditampilkan source-nya atau sumbernya. Jadi kamu harus sudah menentukan kira-kira tempat tersimpannya foto yang akan kita edit tadi ada di mana. Sebagai contoh ini tadi saya sudah simpan di sini. Di HV2, kemudian fotografi yang kedua ya tadi ya. HQ. Nah, sebagai contoh ini yang tampil. Jadi ini adalah yang ada di dalam folder yang kita sedang buka ini. Pada waktu pertama kali kita menampilkan file yang ada di dalam folder, itu bisa kita amati, di sini akan terlihat tanda centang. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ini akan tercopy semua atau teredit semua kalau kita pilih import. Nah, terkadang kita kan hanya butuh beberapa foto saja kan, atau hanya satu saja. Maka ini untuk melakukan mengaktifkan atau menonaktifkan centangan secara keseluruhan, ini bisa kamu pilih uncheck all. Kalau ingin mengaktifkan semua ya check all. Karena saya hanya ingin mengcopy yang ini, berarti saya pilih uncheck all. Saya centang. Kemudian kalau sudah saya import. Nah, proses import ini ibaratnya adalah memasukkan data foto yang ada di dalam folder kita tadi ke dalam project Adobe Lightroom. Hanya data saja. Jadi filenya tetap ada di folder yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Kalau sudah tampil seperti ini ibaratnya foto kita itu ada di library dari Adobe Lightroom. Sehingga library ini tentunya isinya berbagai macam foto. Nah, ini adalah foto-foto yang sebelumnya kita edit. Nah, misalnya saya ingin melanjutkan ngedit yang ini. Tinggal saya klik aja 2 kali. Baru saya tekan develop. Atau misalnya cari foto yang lainnya lagi, langsung kasih perintah file import foto and video. Nah, kita disuruh nyari lagi. Jurusan DKP. Fotografi.
Sebagai contoh saya mau ngedit yang coba yang ini, saya klik 2 kali untuk ngezoom. Misalnya ini yang saya edit. Saya tampilkan keseluruhan. Nah, ini saya tampilkan satu kalau ini secara keseluruhan. Kemudian hanya saya pilih satu, berarti harus saya uncheck dulu baru saya. Nih. Berikutnya saya tekan import. Setelah import baru develop. Nah, setelah kita tekan develop, tahap editing yang pertama kali bisa kita lakukan adalah ini, melakukan crop. Crop ini dari awal bisa kamu kunci supaya proporsi gambarnya tetap sama. Nah, jadi seandainya kuncinya saya buka, itu kita bisa bebas ya. Apakah dijadikan kotak, apakah tipis ya. Karena kita ingin proporsi fotonya tetap sama, ini harus saya kunci. Bisa diputar-putar. Nah, seperti itu. Langkah berikutnya, pengaturan pertama yang bisa kita lakukan adalah pengaturan di sini. Nah, ini bisa kamu geser-geser ini, pengaturan basicnya ini. Nah, ada tone. Nah, di dalam tone ini ada exposure. Exposure itu sama seperti kalau kalian nyeting kamera kemarin, apakah dibuat under, apakah dibuat over, sesuai dengan yang kamu inginkan. Nah, misalnya ini terlalu gelap, ini bisa kita cerahkan ke kanan. Nah, misalnya ada gini. Kemudian untuk memperbesar bisa langsung diklik. Nah, kalau diklik seperti ini mungkin terlalu besar. Ini bisa kalian tambahi perintah. Nah, ini kontrol pada tombol di keyboard ini saya klik, kemudian saya scroll pada mouse-nya. Nah, untuk kalau dilepas dia jadi gambar tangan atau hand. Nah, berikutnya ada kontras. Kontras ini digunakan untuk memperkuat perbedaan gelap terang. Jadi kalau semakin ke kiri, kontrasnya akan semakin menghilang. Antara gelap dan terangnya itu semakin berkurang. Nah, jadi hampir mirip seperti mencerahkan, tapi sebetulnya fungsinya tidak untuk mencerahkan dan menggelapkan, tapi untuk mendekatkan antara warna yang sedikit gelap dengan warna yang lebih terang. Nah, berikutnya high key. High key ini digunakan untuk warna-warna yang cerah atau kondisi gambar yang terang. Barangkali terlalu terang, itu bisa kamu kurangi, bisa kamu geser ke kiri. Nah, terkadang kita kan ingin mendapatkan gambar yang soft gitu ya, tidak terlalu berpendar cahayanya. Bisa kalian gunakan ini, highlightnya ini dikurangi. Atau bisa juga kita ingin mendapatkan foto yang warna putihnya itu seolah-olah bercahaya. Nah, ini bisa kamu naikkan juga. Jadi warna-warna terangnya ini akan naik ini, sehingga terlihat lebih bersih. Berikutnya shadow. Shadow bayangan. Dia akan merubah warna-warna yang gelap. Nah, jadi antara warna terang dan warna gelap itu shadow yang akan berubah. Nah, bisa kamu amati.
Nah, semakin ke kiri ini semakin gelap bayangannya. Semakin ke kanan bayangannya hilang. Berikutnya white. White berarti ya segala sesuatu yang berhubungan dengan warna putihnya ini. Barangkali warna putihnya kurang tinggi atau direndahkan, itu bisa kamu atur di sini. Nah, misalnya saya jadikan sekian. Kemudian black. Nah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan warna hitam yang ada di dalam foto itu akan berkurang atau bertambah. Nah. Oke. Ini adalah pengaturan dasar yang bisa kita lakukan. Untuk melihat perbandingan antara sebelum dan sesudah diedit, itu bisa kamu klik di sini. Nah, ini sebelum, ini sesudah. Untuk mengembalikan lagi supaya kembali ke tampilan satu foto saja, diklik ini. Pengaturan berikutnya, saya geser ke bawah. Nah, di sini ada presence, ada tekstur. Tekstur ini fungsinya untuk mengatur kehalusan dari sebuah tekstur, khususnya bagian wajah biasanya ini saya gunakannya. Kalau kamu geser ke kiri, wajahnya ini akan semakin smooth, ya. Kita lihat lagi perbandingannya. Nah, ini antara terawat dan tidak terawat. Kemudian berikutnya yang clarity. Ini juga sama. Yang clarity ini semakin kelihatan juga. Oh. Tapi dalam ngedit ya jangan berlebihan, karena semakin teksturnya kita tinggikan, wajah dari model yang kita edit itu semakin flat. Ya. Jadi secukupnya saja. Nah, secukupnya. Kebalikannya kalau kita ke kanan, teksturnya semakin kelihatan. Pori-porinya akan semakin muncul. Ya. Kemudian di haze. Ini kalau di haze ini untuk foto model jarang sekali saya gunakan. Biasanya saya gunakan untuk foto-foto pemandangan, untuk menampilkan gelap terangnya, memperkuat gelap terang dari pemandangan biasanya. Nah, ini sebelum dan sesudah. Berikutnya ini HSL. Ini ada kemungkinan yang terpilih adalah color atau HSL. Nah, yang kalian gunakan nanti itu adalah HSL saja. Di sini ada warna red, orange, yellow, green, aqua. Maksudnya adalah kalau kita mengatur warna ini, maka yang berubah adalah sesuai dengan warnanya. Sebagai contoh misalnya blue, maka yang berubah adalah segala warna biru yang ada di dalam halaman foto kita. Nah, ini sangat fleksibel sekali. Nah, akan tetapi kalau harus milih satu persatu seperti ini tadi, terlalu ribet menurut saya. Kalian bisa menggunakan ini, auto ini, adjust saturation be drag in the photo. Saya aktifkan, atau ini saya nonaktifkan dulu. Ini saya tampilkan satu foto saja. Nah, sebagai contoh misalnya untuk menambah intensitas warna, sebagai contoh misalnya warna merah.
kita bisa menjadikan merah itu menjadi merah yang tua atau menjadi merah yang lebih muda. Yang kamu atur adalah ini, saturation. Jadi saya pilih saturation dulu, baru saya memilih autonya ini. Tapi saya zoom dulu. Misalnya wajahnya ini cenderung terlalu merah misalnya ya. Saya bisa mengurangi nilai merahnya ini dengan cara memilih ini saturation. Baru saya klik ini untuk memilih secara auto. Baru mouse-nya ini saya arahkan ke wajah yang warnanya ingin saya kurangi. Nah, cara menguranginya bagaimana? Tinggal saya klik, saya geser ke bawah. Nah, kalau ke bawah ini mengurangi intensitas warna, kalau ke atas ini menambah intensitas warnanya. Ngerti maksudnya? Nah, jadi mouse-nya ini saya tahan. Tinggal saya geser naik turun. Cuma gitu aja. Sudah cukup? Ini ya. Nah, kemudian lagi, nah misalnya dalam kondisi sedang aktif seperti ini, kita nggak bisa langsung geser lah. Untuk menggeser halamannya, saya gunakan spasi. Nah, sebagai contoh misalnya warna merah pada logo ini, atau warna biru pada logo ini kurang kuat, kurang biru misalnya, tinggal saya klik, ditahan kliknya, saya geser ke atas. Nah, kalau mengurangi tinggal ke bawah. Nah, kemudian untuk zoom in, zoom out tadi apa? Nggak bisa ternyata. Ini harus dinonaktifkan dulu. Nah, saturation ini tadi untuk mengurangi intensitas warna. Seandainya kita ingin menambah pencahayaan pada warna atau ingin memberikan kesan glowing, kamu bisa menggunakan ini luminance. Ya, ini saya nonaktifkan dulu, saya zoom out, saya tekan Ctrl, scroll. Nah, sebagai contoh misalnya ini saya ingin wajahnya sedikit lebih glowing lagi, karena ini sudah glowing, saya glowingkan lagi, bisa menggunakan ini luminance. Seperti yang sebelumnya, ini harus saya aktifkan supaya kita tinggal memilih saja bagian objek yang ingin kita glowingkan. Tinggal saya klik, saya arahkan kira-kira yang kelihatan pudar itu bagian mana warnanya yang kurang glowing, barangkali yang sebelah sini ya. Kalau sini kan sudah terang, ini misalnya agak gelap. Ini tinggal saya klik, saya tahan, saya geser ke atas. Nah, kalau ke bawah semakin redup. Oh ya. Kalau ke atas saya tahan. Nah, kalau sudah saya nonaktifkan. Ini adalah hasil editannya. Kita lihat kembali sebelum dan sesudah. Berikutnya efek ini. Nah, efek diklik segitiganya supaya turun. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk memperkuat kesan high key maupun low key-nya. Ini fungsinya untuk memberikan warna gelap dan terang atau hitam dan putih di bagian tepi. Nah, ini bisa kamu atur tepinya ini. Sebagai contoh, warna hitamnya ini. Bisa kamu atur warna hitamnya, tepinya bagaimana. Apakah kurang soft? Nah, bisa diatur di sini roughness-nya ini. Oh, ini sudutnya. Nah, yang soft ini feedernya ini. Nah, semakin ke kiri semakin melingkar, semakin ke kanan semakin smooth. Nah, karena yang kita edit ini temanya adalah high key, warnanya ini harusnya adalah warna putih. Tinggal saya geser aja.
Seperti itu. Apakah ada yang perlu diperbaiki lagi? Nah, kemudian efek berikutnya, seandainya ada bagian tertentu yang ingin kita hilangkan, kamu bisa menggunakan ini, spot removal. Kalau di Adobe Photoshop itu mungkin biasa kamu kenal clone stamp tool. Kalau ini spot removal, fungsinya adalah kalian bisa menutupi bagian tertentu dengan bagian yang lainnya. Sebagai contoh, ini ada apa ini? Ini jerawat apa andeng-andeng ini? Nah, dalam menghilangkan bagian tertentu ini harus hati-hati kalian, karena ada kemungkinan bagian tertentu itu adalah sebagai ciri khas dari seseorang. Nah, saya pernah mengalami beberapa waktu yang lalu itu dimintai tolong untuk melakukan editing terhadap foto seseorang. Editing sederhana sebetulnya, tapi fungsinya itu untuk mencetak nantinya. Kebetulan pada waktu foto itu fotonya menggunakan HP dari pemilik foto itu tadi. Waktu foto, mariados wedaan kewandel. Apa yang terjadi? Tai lalat yang ada di wajahnya itu ketutupan sama bedak. Nah, pada waktu ketutupan sama bedak, hasil fotonya itu ya kelihatan samar-samar kalau ada tai lalatnya. Nah, berikutnya saya dimintai tolong oleh orang tersebut untuk mencetakkan fotonya. Ternyata setelah sedikit saya edit, tai lalat yang ada di pipinya itu semakin menghilang, karena ngeditnya kan sedikit agak disoftkan gitu kan, agak menghilang, bahkan mungkin terlihat samar-samar, ya nggak kelihatan itu. Kemudian saya cetak. Nah, pada waktu digunakan untuk keperluan tertentu, ternyata foto itu ditolak. Kebetulan waktu itu mau digunakan untuk daftar haji kalau nggak salah. Nah, daftar haji itu hubungannya dengan pendaftaran untuk visa ya. Itu ditolak sama keimigrasian. Karena apa? Karena antara wajah dari orang yang mendaftarkan visa tadi tidak sama dengan kondisi foto yang dikumpulkan. Nah, maka dari itu harus hati-hati kalau kalian ngedit. Nah, sekarang saya sebagai contoh saja. Misalnya saya ingin menghilangkan bagian ini, tinggal menggunakan ini, klik. Areanya bisa kamu atur dengan cara scroll. Tinggal kamu klik saja di sini, maka dia akan otomatis dicarikan penutupnya. Ngerti maksudnya? Jadi kamu tidak perlu lagi milih bagian mana yang dihilangkan. Misalnya ini lagi. Tinggal saya goreskan sedikit, seret. Dia akan mencarikan mana yang akan cocok untuk menutupi bagian tersebut. Nah, bajunya ini ada nodanya, tinggal saya klik, dia akan mencari sendiri. Terus iki jarum pentol ini saya klik, dia akan mencarikan sendiri penutupnya. Konangan iki benike gak enak iki. Nah, seperti itu. Tinggal saya klik, langsung mencari. Nah, untuk menggeser-geser tadi sambil ditekan apa ini? Spasi. Kalau nggak cocok ya di Ctrl Z. Kalau sudah, jangan lupa ini di nonaktifkan. Nah, tinggal diklik saja, maka dia otomatis akan mencari. Oke, misalnya ingin mencerahkan bagian tertentu dari sebuah objek.
sebagai contoh misalnya bagian ini saja yang sedikit agak gelap. Kamu bisa menggunakan ini. Ini saya zoom dulu. Nah, ini saya zoom. Kamu bisa menggunakan ini. Saya klik. Nah, ini juga akan sama. Ukurannya, misalnya yang saya cerahkan bagian ini. Saya atur ukurannya. Loh Pak, kok nggak ada perbedaan Pak? Karena eksposurnya ini dalam kondisi yang sama. Kalau seandainya eksposurnya ini kita rubah, maka bagian ini yang akan terang. Sebagai contoh ini misalnya. Nah, diterangkan dulu nggak apa-apa. Ini bisa dikurangi, bisa ditambah. Kalau untuk mengurangi tinggal ditekan ALT. Nah, berubah jadi minus kan. Nah, ini terlalu terang, eksposurnya saya atur. Saya tambahi di sini kurang barangkali. Seperti itu. Kemudian kalau sudah, misalnya saya ingin menambahkan lagi, misalnya bibirnya ini kurang merah, jangan langsung digoreskan ke bibir, karena kalau saya menggoreskan ke bibir, maka settingannya akan ikut settingan yang ini. Jadi ya seperti ini loh, bibirnya ikut settingan yang sebelumnya, settingan yang ini. Maka dari itu sebelum ngedit bagian bibir, nah, sebelum ngedit bagian bibir, kalian harus tekan new ini dulu, supaya muncul settingan baru. New. Nah, kita baru disuruh nyari di sini. Bagian bibir saja. Nah, ini kalau saya gelap terangkan ini akan berubah ya. Nah, ini saya gunakan untuk ngedit ini, untuk mengurangi. Sambil ditekan apa tadi? ALT ditahan. Saya kembalikan ke normal. Saya atur warnanya di sini, di HSL tadi, digoleki HSL. Color HSL, nah ini. Nah, saya klik ini, bagian warna merahnya saya naikkan. Mana tadi? Oh, ini saya aktifkan. Warna merahnya saya. Oh, sudah ini. Oh, ke saturationnya ini. Oh, ikut semua. Oh, ternyata kalau ini untuk gelap terang saja, kalau untuk warna nggak bisa ini. Nah, untuk ngedit lagi bagian ini, barangkali kurang gelap terangnya.
Nah, ini saturation-nya ditambah ini. Saturation-nya yang ditambah. Nah, jadi bukan HSL-nya ya. Ternyata yang dirubah adalah saturation-nya. Karena kalau yang saya rubah tadi HSL-nya, ternyata semua bagian ikut berubah warnanya. Kemudian baru exposure-nya bisa diatur. Nah, untuk melihat warna kira-kira cocok apa tidak itu ya kita harus punya wawasan, kamu harus punya referensi. Kira-kira style saat ini yang sedang digemari oleh orang itu yang seperti apa. Nah, kamu harus tahu. Jangan hanya menurut seleramu sendiri. Karena kalau tidak melihat tren saat ini bagaimana, kemudian menggunakan seleramu sendiri, kemungkinan besar sulit untuk diterima oleh orang lain. Kalau sudah ini saya nonaktifkan supaya kembali ke normal. Tadinya seperti ini. Sebelum dan sesudah. Apakah kurang soft wajahnya? Sudah. Sudah cukup ya. Kesopen. Kesopen. Kalau sudah, bagaimana cara menjadikan foto supaya bisa di-share? Nah, cara menjadikan file foto supaya bisa di-share adalah begini. Karena kalau masih di Adobe Lightroom ini hanya settingan saja. File hasil editannya belum jadi. Nah, untuk menghasilkan file baru dengan sesuai settingan yang kita lakukan itu tinggal kamu klik kanan. Tinggal pilih export. Nah, export ini akan ada pengaturan pertama kali. Export to atau diekspor kemana? Apakah kamu membuat folder tertentu sehingga barangkali tidak diketahui oleh orang lain? Nah, apakah mau membuat folder yang sama sesuai dengan tempat tersimpannya foto yang kita edit? Berarti yang kamu pilih adalah ini, same folder as original photo. Kemudian dikasih nama apa? Misalnya hasil edit LR. Maka nanti dalam folder tempat tersimpannya foto yang kamu edit ini akan muncul folder baru dengan nama hasil edit LR. Baru ini saya ekspor. Cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya di sini. Kelompok berapa tadi itu? 5. Oh, yang kemarin ya? Kelompok berapa? 1. Nah, ini hasil edit LR. Di dalamnya ada foto. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, Pak, apakah settingan ini bisa kita terapkan untuk foto-foto yang lain? Bisa. Syaratnya adalah settingan fotonya itu hampir sama. Maksudnya settingan bagaimana? Settingan penggunaan kekuatan cahayanya seperti apa. Nah, ini biasanya digunakan untuk dalam satu sesi pemotretan, tapi mungkin beda pose. Itu bisa. Sebagai contoh misalnya, saya melakukan import foto lagi. Saya simpan di E tadi, data jurusan, ke videografi. Yang mana tadi? Atas atau bawah? Bawah. Nah, sebagai contoh misalnya
Sebagai contoh ini misalnya ini kondisi pencahayaannya sama. Ini tinggal saya klik saja. Atau ini barangkali saya uncheck, saya cek, baru saya import. Nah, baru saya develop. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, loh Pak, tadi saya kan sudah ngimport yang sebelumnya. Jadi di sini ini adalah tampilan library atau foto yang pernah saya import ke dalam Adobe Lightroom. Nah, setiap kali saya ngimport baru itu hanya muncul sesuai dengan yang saya import sebelumnya. Sehingga untuk menampilkan importan yang sebelumnya itu kamu klik di sini. Nah, baru all photograph akan muncul semua. Misalnya ini. Nah, kebetulan ini mungkin settingannya hampir sama dengan yang ini tadi kan, sedikit agak gelap. Ini saya copy, setting, copy setting. Jadi saya klik kanan, setting, copy setting. Yang di copy apa saja? Apakah cropnya juga ikut di copy? Enggak. Jadi langsung saya copy di sini. Baru saya masuk ke foto ini. Saya klik 2 kali. Baru saya klik kanan di sini, setting, paste setting. Nah, blacknya ditambah. Kurang lebih seperti itu untuk proses editing video.